Lur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam persaudaraan bagi seluruh pencak silat se-Indonesia Nusantara. Salam bahagia, salam persaudaraan khususnya kagem sedulur kula saking PSAT. Oke, kembali lagi di channel Andrian Pratama. Ya lur, ketemu lagi sama saya. Pada kesempatan kali ini biasa kontennya pasti nyemantai. Pasti nyemantai, ya kan? Sambil ya berbincang-bincang lah, ya. Nah, pada kesempatan kali ini lur, saya sedikit merangkum, sedikit mengamati, ya, ciri-ciri dari warga PSHT yang lawas, ya, yang lawas. Maksudnya lawas itu warga lama ya, tahun pengesalan kepala 8, kepala 9, tahun 2000 dan selanjutnya, ya kan. Yang dibilang warga lawas itu warga yang latihan sudah lama, ya, sudah belasan tahun sampai puluhan tahun kan. Nah, ini yang saya rangkum ada 7, ya, ada 7. Dan ini juga saya maksudnya didongengin atau diceritain sama zamannya paman saya atau Pak Lek Kulo, ya, Pak Lek saya. Zamannya kan gini ya. Itu saya rangkum, terus juga saya amati warga-warga PSHT di daerah saya sendiri, ya. Nah, saya rangkum ini ada 7, ya. Ada 7 kategori, ada 7 ciri-ciri loh. Ntar yang terakhir itu yang paling sangat bahaya itu musuhnya warga lawas. Warga lawas itu ada musuhnya loh, yang paling berat sendiri. Yang nomor 7 ya, yang terakhir itu musuh terbesar warga lawas, ya. Dan gak usah lama-lama lagi lur ya, kita menginjak yang nomor 1 dulu. Tapi ya biar tidak ya ngomong belepotan, kita minum baru buka ini air widaan mau apa dikir widak ya sering sama camilannya. Ini camilan carry lho, yang penting dupanya di sumur dulu biar nyomantai nggih. Pokoknya kontennya Andrian Pratama nyomantai dan tidak sana sini, ya, kontennya pokoknya tentang PSHT, ya. Ini yang pertama itu bisa mengontrol emosi, ya, bisa mengontrol emosi. Kebanyakan yang saya amati warga lawas itu dari segi emosinya, segi finansialnya, pemikirannya tuh pasti sudah bisa mengontrol. Beda kalau masih remaja, seumuran saya pribadi, seumuran ya di luar sana yang seumuran dengan saya, pasti kalau mengontrol emosi belum 100%, pasti ada mengajarnya. Nah, ciri-ciri warga lawas itu yang pertama itu bisa mengontrol emosi. Bisa mengontrol emosi untuk menghadapi situasi dan posisi lagi di mana. Oke. Pokoknya ini singkat-singkat aja lur, gak usah panjang-panjang, oke? Ntar gak bisa kata-kata. Terus yang kedua ciri warga lawas itu tutur kata. Tutur katanya sopan, tutur katanya bisa menyentuh hati. Soalnya kenapa? Saya juga ketika melatih itu pernah didatengin sama warga-warga senior deh. Itu pun bahasanya ke adik-adik, ke siswa saya, itu pun sangat halus, kalem, tidak kuraan, tidak ngawur, kono kini sebuti omong enggak. Warga lawas itu tutur katanya lebih tertata. Kita harus bisa menempatkan diri kita lagi di mana. Ajaran kita yang dulu kayak apa ya, kita berikan ke adik-adik biar bisa menjadi contoh. Kan siswa itu kan pelatih itu kan
cerminannya siswa. Jadi siswa itu pelatih gini ya bisa dicontoh kayak gini, pelatih elek kok siswa nyontohnya elek, pelatih apik siswa nyontohnya apik. Makanya kita pelatih harus bisa menemukan diri kita di mana. Terus yang lebih parah lagi, kita kalau di hadapan siswa itu harus gimana, soalnya takutnya wong pelatih umum aku itu kan cerminan. Makanya para pelatih harus berhati-hati terhadap itu. Oke, saya pun masih banyak belajar kalau sama warga sepuh itu, warga lawas itu, warga lama itu ya. Dari segi tutur katanya tuh saya masih sangat belajar. Kalem lembutnya itu loh. Oke, dan itu yang kedua. Dan yang nomor 3 yaitu lebih banyak mementingkan lebih banyak diam. Yang ketiga lebih banyak diam. Oke, dalam arti aneh keributan rono rene mengisau batin ya. Dalam arti diam tuh mengisau batin, terpendam di hatinya. Walah bisa saiki kok ngene iki beda karo zaman kumbiyen. Isone mau meneng terus ya, biasanya gimana ya, mau ikut-ikutan ya, bisa dibilang malu dengan umur sudah wis tuwek, kayaknya aku wis ben-ben jatah saiki. Biasanya warga itu cukup diam, meneng, sudah mengerti bisa saiki kok ngene iki. Intinya didoakan mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Kebanyakan kayak gitu. Yaitu ciri yang ketiga, diam tapi menghanyutkan. Terus ciri yang keempat yaitu fokus dengan keluarga ketimbang sama organisasi. Ya kan? Kebanyakan itu lebih fokus keluarganya. Soalnya kenapa? Ya kan sudah warga lama belasan tahun, puluhan tahun itu kan pasti kan sudah berumah tangga. Ya kan lebih fokus kepada anak istrinya, yang terutama keluarganya. Ya kan nggak mungkin lah mau ikut-ikutan. Ya masih ada yang masih aktif pun juga ada, masih ada. Tapi kebanyakan yang saya amati, yang saya lihat-lihat di lingkungan itu kebanyakan ya semuanya ya berat sama keluarga. Soalnya ya sudah berumah tangga, sudah punya anak, intinya ya Esa gitu. Tapi tidak lupa dengan latihannya, organisasinya gitu nggih. Ciri yang keempat. Terus ciri yang kelima yaitu jarang aktif di organisasi, terutama di PSHT. Ya kan? Nah, itu ciri warga lawas itu cukup berdiam diri, jarang tengok ke latihan, jarang sambang ke latihan, malah ada pun pengalaman saya sendiri, ya dah. Pengalaman saya sendiri itu kebanyakan warga sepuh, warga senior itu tidak tidak aktif. Cukup jodoh pas ada acara itu kaget, bikin tiba kayak warga tuh. Nah, ya kan kebanyakan warga itu ceritanya kayak gitu. Semua meneng pakai jandas. Ilmu itu ilmunya sangat sulit. Buat warga mas-mas senior saya semuanya, gitu. Ya itu tadi. Ya terus ciri yang keenam, ya kan, pokoknya singkat dulu ya. Ciri yang keenam yaitu jarang memakai atribut PSHT. Paling atributnya ya kaos oblong biasa, ya kan, juk-juk pas lagi ada acara, ya acara SHT khususnya itu tadi. Mas kayak warga loh, layak no aku kok aku dewi nang aku loh. Ya kan biasanya kayak gitu, warga remaja, warga kan pasti kan batin, nggak tahu itu kayak warga. Biasanya warga lawas itu kan yaitu kebanyakan cukup berdiam diri, fokus dengan keluarganya kayak gitu. Ya mantau paling enggak warga lawas itu, warga senior itu yang backing dari belakang. Sama juga di tempat saya kayak gitu, kebanyakan banyak loh. Saya hampir tidak tahu warga lawas di sini tuh, tapi dengan seiringnya waktu
dan seiringnya perkumpulan sudah tahu, oh mas kayak warga, jadinya agak punya rasa sungkan tuh ada. Ya itu loh, tadi itu loh, tidak tahu, soalnya kan jarang aktif ya, kayaknya dibandingkan lebihnya ke keluarga. Dan ciri yang terakhir, ini ciri yang terakhir yang sangat musuh terbesarnya warga lawas. Ya tidak semuanya sih, tidak semuanya, ini cuma dari pengalaman warga-warga senior yang ya bisa curhat, jadi mal biasa guyonan. Yaitu musuhnya BRI. Musuh terbesar warga senior BRI. Aku dikerjai woi gue lur. Ya tidak semuanya, cuman kan ya berbincang sama warga senior tuh lucu lur, enak banget, terus tutur katanya lembut, seneng guyon. Tapi mas entek-entek ya BRI musuh ya kuwi, soalnya gimana ya, dari segi ekonomi, dari segi kebutuhan tidak sama dengan satu yang lainnya, pastilah ada kendala ya kan, tapi tidak semuanya kayak gitu ya. Ini cuman guyonan lah, yang nomor 7 ini cuman guyonan ya. Dan pun kalau ada ya kita doakan mudah-mudahan diperlancarkan rezekinya, dipermudahkan segala urusannya, pokoknya diperlancarkan rezekinya untuk menafkahi keluarga kayak gitu. Itu pun juga dari segi curhatan, cerita dari Pak Lekulo, terus senior saya yang lainnya, ya guyon enak loh, pokoknya zaman kumpian ini. Tapi kebanyakan warga Lawasukan kebanyakan ya lebih fokus kepada keluarga yang terutama itu. Terus ntar pas lagi ada acara jawedul, wah ya itu loh jaduman, terus cerita zaman latihan MBA gitu. Ya itu lucu loh, saya mau merangkum ini pun yang nomor 7 itu. Oh ya gimana ya, ya lucu yo ya habis gak jalan lur ya, tapi tidak semuanya kayak gitu. Kalaupun ada ya mudah-mudahan bisa terselesaikan gitu, ya itu kita ulang lagi ya. Dari segi warga lawas bisa lebih bisa mengontrol emosi, terus tutur katanya lebih lembut, tidak arogan, tidak soalnya jadi panutan adik-adik ya kayak gitu. Terus lebih diam, lebih fokus sama keluarga, ya itu benar dilakukan, itu benar. Terus apa tuh, fokus keluarga ketimbang organisasi ya. Terus jarang aktif di latihan, tidak jarang memakai atribut tadi. Terus ya itu yang nomor 7 musuhnya warga lawas BRI. Ya itu tadi ya. Kalau kita jaduman, kalau kita omong-omongan nyantai itu pokoknya tidak luput atau tidak lupa sama guyon-guyon zaman latihan lah. Mas latihan kemudian sendiri saiki wis tuwek, fokus nang keluarga, fokus nang anak, saiki golek kebutuhan, golek pangan kayak gitu, cari makan buat keluarga yang ya intinya strategi di daerahnya ya biar diurusi yang remaja-remaja ya bisa diurusi yang lain-lainnya. Tapi kalau warga-warga senior yang masih aktif di strategi ya sangat alhamdulillah bisa membantu dan bisa memberi keesaan yang lebih mendalam lagi untuk adik-adiknya, dan bisa memberi keesaan lagi untuk mas-mas pelatih. Soalnya kenapa para pelatih itu butuh wejangan dari para senior, dia butuh keesaan dari senior tersebut kayak gitu. Makanya kalau kita tidak mau belajar, kalau kita tidak mau mencari, kita akan gini-gini aja. Soalnya di ilmu wisata itu kalau kita tidak tanya, kalau kita tidak mencari, tidak tahu. Contohnya kita kalau tidak ikut latihan,
dari polos sampai warga. Kalau kita tidak ikut, ya kita tidak tahu dengan A itu gimana, dengan B itu gimana, kan kayak gitu. Makanya kita bisa tahu ya, makanya itu kita harus carinya dengan apa ya, latihan kayak gitu kalau masih siswa. Kalau jadi warga, kalau kita tidak tahu dengan kebiasaan yang ini kita ya tanya bedanya gimana kayak gitu. Cuman beda ajar. Kalau yang siswa kan masih mendalami materi senang jurusan. Kalau warga kan pasti kan kebanyakan kerohaniannya, keesaannya kita lebih bisa mengelopas gitu. Banyak di Isatrat itu ajaran-ajaran Isatrat, ajaran-ajaran kerohanian yang bisa mendidik siswa, bisa mendidik warga yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Inti benar, inti yang salah. Di Isatrat itu kita bisa membedakan kayak gitu, ya kan, tidak arogan, tidak sembrono. Kalau kita melatih adik-adik, yang penting kita keras-keras mendidik, tidak keluar dari pagungnya Isatrat. Oke. Dan monggo warga lawas, warga senior saya dimanapun berada, absen di kolom komentar, oke? Saya ucapkan salam persaudaraan, semangat buat keluarganya, oke? Panjang umur, rezekinya banyak, dipermudahkan segala rezekinya, dipermudahkan segala usahanya, oke? Kalau punya sangkutan, kalau punya kayak gini ya, mudah-mudahan sudah beres, tidak ada apa-apa, oke? Gitu ya, cukup segitu saja dari saya. Konten ini tadi konten ya ciri-ciri jadi warga senior kita semuanya. Oke, para mas-mas, kalau dari ucapan tadi saya kalau ada salahnya saya mohon maaf ya, menungsoi gak luput karo kesalahan. Saya juga pun masih belajar kepada sampai semuanya dimanapun berada, oke? Dan salam sehat, salam semangat dari saya untuk panjenengan semuanya dimanapun berada. Dan buat para pelatih, semangat untuk melatih adik-adiknya. Dan para siswa, semangat lagi untuk latihannya, untuk menghafal materinya, oke? Dan kalau ya cukup seperti dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.